Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezaki, saya dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pemilihan bahasa dan pengelolaan bahasa kanak-kanak. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah psikolinguistik. Baiklah, tidak memperpanjang, mari kita langsung masuk kepada materinya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemerolehan bahasa dan pemerolehan bahasa kanak-kanak. Nah, kita masuk kepada pendahuluan. Nah, jadi apa sih pemerolehan bahasa itu? Jadi pemerolehan bahasa merupakan satu proses perkembangan bahasa manusia. Nah, dikutip dari broadcast dalam Abdullah Yusuf dan Sri Rabia, kelahiran atau pemerolehan bahasa itu dalam bentuk yang paling sederhana bagi setiap bayi, bermula pada waktu bayi itu berumur lebih kurang dari 18 bulan dan mencapai bentuk yang hampir sempurna ketika berumur lebih kurang 4 tahun. Nah, itulah sebuah proses dari pemerolehan bahasa dari mulai lahir sampai umur 18 bulan, kemudian 4 tahun. Itulah merupakan sebuah pemerolehan bahasa oleh bayi. Kita lanjut. Nah, sejarah kerajaan pemerolehan bahasa. Nah, sejarahnya itu adalah Raja Mesir pada abad 7 sebelum Masehi menyuruh bahwasanya untuk mengisolasi dua dari anaknya untuk mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Nah, kemudian sebagai Raja Mesir dia mengharapkan bahasa yang keluar dari anak-anak itu adalah bahasa Arab, meskipun akhirnya dia kecewa seperti itu. Kemudian daripada Darwin pada tahun 1877 mencatat perkembangan bahasa anak-anak. Pada masa itulah sejarah dari pemerolehan bahasa. Bagaimana sih anak itu mendapatkan bahasanya dari umur berapa seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, perkembangan sesuatu yang sedang dikaji dari satu waktu sampai ke waktu yang lain. Waktu yang hanya 1 sampai 4 bulan biasanya belum akan dapat memberikan gambaran bagaimana sesuatu itu berkembang dalam bahasa. Jumlah subjek biasanya juga lebih sedikit dan bahkan satu orang pun cukup seperti dilakukan oleh Weir tahun 1962, Domi, Tomasello dan Jojo seperti itu. Mereka melakukan tes. Kita lanjutkan. Nah, metode penelitian dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah metode yang dimakai berupa observasi. Nah, ini merupakan metode penelitian dalam pemerolehan bahasa, yaitu metode observasi dengan mencari tahu seperti itu. Kemudian data rekaman. Kemudian ada metode wawancara. Dipakai kalau meneliti jawaban terhadap suatu masalah. Itulah merupakan metode-metode dalam pemerolehan bahasa. Lanjutkan. Nah, gambaran terkait nih mengenai pemerolehan bahasa ini. Mungkin ada bisa sekalian lihat. Nah, gambaran terkait pemerolehan bahasa. Oke, lanjut. Nah, ini juga universal bahasa itu seperti apa sih pemerolehannya, seperti mulai dari universal yang terbagi di absolut, tendensius, kemudian di absolut ada implikasional dan implikasional, kemudian di tendensius ada implikasional dan implikasional. Nanti bakal dijelaskan lebih dalam. Berikut. Nah, tahun 1986 Chomsky menggambarkan memperoleh bahasa oleh anak itu seperti orkestra yang memainkan suatu simfoni yang di sini diganti dengan permainan gamelan. Inilah dia pemerolehan bahasa pada anak. Gambarannya seperti ini. Baik, lanjutkan saja. Nah, universal dalam pemerolehan bahasa tadi itu apa sih sebenarnya? Yaitu dari berbagai macam
proses pemolehan bahasa seperti digambarkan, tampak bahwa pemolehan bahasa seorang anak berkaitan erat dengan konsep universal sejauh mana konsep universal itu mempengaruhi pemolehan kelihatannya, tergantung pada sifat kodrati komponen bahasa komponen fonologi yang lebih banyak terkait dengan neurologi. Mungkin itu tadi universal bagi seorang anak dalam pemolehan bahasanya gitu. Lanjut. Nah, proses pemolehan bahasa yaitu pada umumnya kebanyakan ahli ini berpandangan bahwa anak di mana pun juga memperoleh bahasa ibunya dengan memakai strategi yang sama. Kesamaan ini tidak hanya dilandasi oleh biologi dan neurologi yang sama, tetapi juga oleh pandangan mentalistik yang menyatakan bahwa anak telah dibekali dengan bekal pengganti pada saat dilahirkan. Nah, mungkin itu proses pemolehan bahasa pada anak yang baru lahir itu merupakan salah satu juga dari inderanya, telinganya, apa yang dia dengar seperti itu. Makin hari banyak kosakata yang dia dengar, maka pemolehan bahasanya semakin banyak seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi kita lanjut lagi masih dalam proses pemolehan bahasa. Di sini ada contohnya. Contohnya itu biasanya dalam kompleks karena satu kata ini bisa memiliki lebih dari satu makna. Karena yang mengatakan bi untuk mobil bisa bermaksud mengatakan memutar pada ma itu mobil atau ma ayo kita ke mobil. Kemudian ada aku ke mobil, kemudian aku minta mainan. Dan aku nggak mau mobil dan papa ada di mobil. Mungkin di satu kosakata saja mungkin banyak mengartikan makna pada anak itu. Lanjut. Nah, masih dalam contoh pemolehan bahasa. Untuk bahasa Indonesia anak juga belum memakai prefix man atau suffix kan, i atau an. Berikut adalah beberapa contoh ujaran dan kata yang dikeluarkan Eca pada waktu dia umur 1,5 tahun. Gitu. Namanya ada dia kupu-kupu gitu, atau ayo lihat kupu-kupu gitu. Mungkin pada pemolehan bahasa anak tuh memang belum sempurna seperti itu, tergantung bagaimana anak memperoleh bahasa tersebut. Mungkin dengan perkembangannya umur bakal membuat anak itu lancar dalam pemolehan bahasanya. Kita lanjut. Nah, pemolehan bahasa pada bidang leksikon. Sebelum anak dapat menggunakan kata, dia memakai cara lain untuk berkomunikasi. Dia memakai tangis dan gestur, gerakan tangan, kaki, ataupun nangis seperti itu. Pada mulanya kita kesukaran memberi makna untuk tangis yang kita dengar, tapi lama kelamaan kita tahu nih akan adanya tangis sakit, tangis lapar, tangis basah, kayak gitu. Pada awal hidupnya anak memakai pula seperti gestur, senyum dan juluran tangan untuk meminta sesuatu. Nah, mungkin seperti itu dari awal sebelum anak mendapatkan pemolehan bahasanya, anak berbahasa atau mengungkapkan apa yang dia maksud itu dengan gestur. Lanjut. Nah, pemolehan bahasa dalam bidang pragmatik. Nah, di sini pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan orang dalam masyarakat yang seminoh dan snow. Pragmatik bukan merupakan komponen keempat di samping fonologi, sintaksis dan leksikon pada bahasa, tetapi memberikan perspektif yang berbeda dengan mengenai bahasa. Berikut menyampaikan maksud yang sama, tapi dengan konsep yang berbeda. Ini adalah contoh dari dalam bidang pragmatik ya. Pertama ini, kamu mau pergi kemana? Kemudian ada saudara mau pergi kemana? Atau bapak mau pergi kemana? Gitu. Itu merupakan dua ujaran atau tuturan pragmatik yang disampaikan oleh anak. Lanjut.
pemulihan bahasa dimulai, kapan sih waktu pemulihan anak bahasa pada anak itu dimulai? Sebenarnya berbahasa mencakup komprehensi maupun produksi, maka sebenarnya anak sudah mulai berbahasa sebelum dia dilahirkan. Melalui saluran intrauterin, anak telah terekspos pada bahasa manusia waktu dia masih janin. Gitu. Kata-kata dari ibunya tiap hari dia dengar. Secara biologis kata-kata masuk janin seperti itu. Jadi selama dalam kandungan anak itu masih bisa mendengarkan panggilan ibunya, gitu, apa yang disampaikan ibunya seperti itu. Lanjut. Nah, mungkin itu saja teman-teman. Mungkin nanti kalau ada yang kurang paham, mungkin dapat saya sharekan beberapa makalah ataupun PowerPoint yang kami sediakan. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.